Saudara, kalau tadi saya bicara tentang peci, kemudian baju yang khas safari, yang kemudian tongkat. Nah, tongkatnya pun dia membuat tongkat dengan dua tipe, yaitu tongkat saya sebut macan Asia, dan juga tongkat terkait dengan kepala yang berbeda untuk dia tunjukkan ke barat. Kenapa? Karena bapak pendiri bangsa kita yaitu almarhum Soekarno, dia tahu tentang barat ke timur dan dia buat satu tongkat lagi dari timur ke barat. Jadi dua tongkat itu ketika orang dengan presisi dan akusisi dengan dipancing oleh penampilannya, dia tahu. Itu sebabnya orang dari bangsa-bangsa lain untuk menghadapi bapak almarhum pendiri bangsa kita, dia tidak sembarangan. Dan ketika dia sudah memegang tongkat dan berbicara, dia berbicara dengan berapi-api dan ketepatan presisi akusisi. Nah, yang lebih menarik lagi, tongkatnya dia dipertunjukkan kepada barat dan Asia, dia berbeda jenis tongkatnya. Itulah sebabnya mengapa kaitannya mistikal suka sekali untuk mengungkit-ungkit dan menaikkan dalam benda-benda misteri. Mengapa demikian? Saya mau lanjutkan kisahnya bersama dengan John F. Kennedy, JFK. Kenapa Z? Terkait Jekyll, terkait dengan Faker, dan terkait dengan Kane. Yang kemudian kisahnya, persahabatan mereka juga diketahui oleh orang-orang luar. Yang kemudian terjadilah sebuah peristiwa. Keduanya terbunuh di bulan yang sangat berdekatan. Oleh siapa dan bagaimana? Kisahnya kembali mengulang Abel and Cain. John F. Kennedy mewakili daripada Abel, yang kemudian Kainnya terwakili oleh bapak pendiri bangsa kita. Karena didapati ketika mereka berdua bertemu, terjadi sebuah sinergi yang itu menjadi melawan daripada orang-orang yang berular-ular, yang sebelumnya keturunannya terkait dengan Yogyakarta. Itulah sebabnya mekanisme dan prosedur serta performance Yogyakarta terkait dengan keris yang berliuk dimulai dari sudut yang terkecil, yang kemudian mengingatkan kembali kisah perang tiga, yaitu Demak, kemudian Solo, dan Yogyakarta. Ternyata itu pernah terjadi, yang kemudian dikorek pengetahuannya. Nah, oleh orang-orang yang keturunan daripada dulu mengkondisikan Nusantara, yang kemudian turun juga mengkondisikan Indonesia, karena Indonesia membangun sebuah peradaban yang luar biasa. Bertemunya John F. Kennedy almarhum dan almarhum Soekarno itu membawa sebuah peradaban yang membuka tabir dan mengusung keaslian cerita, dan ini sangat berbahaya. Nah, itu sebabnya mereka disingkirkan dan mulailah masa dilanjutkan oleh Bapak almarhum Soeharto, yang juga menunjukkan karena kisah yang terjadi tidak bisa terhapus begitu saja ketika algoritma dan pola sudah menyatu dengan alam. Lalu dia menunjukkan tentang kisah 32 tahun yang kemudian ketika dipresisikan dari titik ceritanya itu tentang Ham dan Osiris. Nah, lalu kalau kita lihat sampai di titik kekinian kita, di manakah Indonesia dipimpin oleh Bapak Jokowi? Ada di sebuah periode namanya Sobek, si buaya, di mana hal itu sudah menunjukkan, dan tidak hanya si buaya, tetapi sudah berkembang pada turunan yang berikutnya. Dari Sobek itu turunan berikutnya adalah kabinet para dewa-dewi. Ya, ada dewa macan, ada dewa kuntul, nah, ada dewa kucing, meow, kemudian ada dewa tapir, ya kan, yang begini. Itu sebabnya tentang sejarah yang kemudian presisi akusisinya dimiliki oleh Indonesia, itu yang paling keren. Nah, dari situ Anda tahu masa dan Anda tahu bagaimana dunia barat sangat ketakutan jika kisah asli itu muncul.
upaya untuk menenggelamkan segala kisah asli agar dipresisikan dengan buku suci malah semakin menjadi-jadi, menunjukkan bahwa buku persucian itu sebenarnya sudah tidak suci, dan itu membuka semua tabir. Lalu bagaimana dengan kisah Mesir dan selanjutnya? Yaitu dia yang kemudian kaitannya adalah tangan-tangan mereka dipergunakan. Yang kemudian saya katakan case-nya adalah muncul case hurufan, yang kemudian ada PKI, yang kemudian ternyata itu pun dipergunakan oleh dukungan dari luar, karena luar tahu bagaimana Indonesia sudah mulai terbangun dalam algoritma yang sama ketika Mesir dan Babel terbangun. Bahkan taman, itu sebabnya Taman Mini Indonesia Indah, dan kemudian kisah-kisah kesehatan sampai ibu dan anak itu termunculkan. Bahkan jenis karma ajab sakatul maut yang disebut dengan rumah sakit jantung, kemudian kanker, ditunjukkan oleh bapak pendiri pembangunan namanya almarhum Soeharto, yang kemudian didukung dalam kesetiaan. Perhatikan, di sisi Osiris kesetiaan amat sangat dimunculkan. Tapi di sisi sebelumnya ada banyak kerandoman dalam kisah cinta. Mengapa begitu? Karena itu adalah cara alam untuk menyadarkan. Dari balik kisah cinta itu, dia belajar tentang Sulaiman. Beliau belajar tentang bijaksana dan bijaksini, yang kemudian beliau mengarah pada bijak bersama. Itu sebabnya pendirian pembangunan merdekanya Indonesia terkait kesejahteraan bersama dirangkumkan atas dasar Sumpah Pemuda, yang kemudian dikembangkan, dijalankan, bagaimana algoritmanya dipresisikan dengan perkembangan zaman, dan Indonesia bisa berdiri untuk kancah dunia, tiba-tiba terangkum dan terakumulasi, terpresisi, dan sebuah kata tercipta namanya merdeka, yang adalah kerinduan daripada bangsa-bangsa. Wah, keren banget. Itulah Indonesia yang seharusnya kita capai. Tetapi apa yang terjadi? Kisahnya mengulang kembali kisah lama Nusantara tentang Jogja Surakarta, kisah candi-candi, raja-raja, yang kemudian juga terulangi dalam kisah kemerdekaan kita menjadi melenceng. Itu sebabnya di akhir daripada pembangunan Ham dan Osiris yang presisi akusisinya jatuh pada Bapak Pembangunan 32, almarhum Soeharto, serta Ibu Tin, juga para anak-anaknya harus tahu ya. Mengapa? Karena anak-anak inilah yang kemudian dikondisikan. Saya juga tahu kisahnya. Lalu kita lihat bagaimana setelah itu mulailah anak-anak Harun dan anak-anak, ya kita tahu mereka membangun Sodom dan Gomora, mereka membangun peradaban Sobek, mereka membangun para dewa-dewa, yang kemudian mereka akhirnya membangun dasar-dasar agama-agama daripada kalian, yang kemudian diterjemahkan dalam perkembangan masa dan zaman yang baru, yang kemudian dibukukan sesuai dengan era-era masing-masing. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orang-orangnya, yang kemudian kita tahu dari situ sampai di titik Nusantara, di titik Indonesia, bahkan lebih dari itu di titik kekinian. Lalu bagaimana masa depan kalau kita dipimpin oleh yang berkepalsuan? Kalau Anda menyadari bahwa Anda sudah peredaran daripada yang namanya sebuah penggenapan, Anda adalah ular-ular daripada yang menipu Adam dan Hawa, yang membuat cinta berkemunafikan, dan juga yang mengkisahkan kepalsuan tentang Habel, Kain, dan juga tentang cerita-cerita itu sangat menakutkan. Mengapa? Karena Barat harus merombak semua, dan akhirnya tetap karena sudah terjadi dan sudah terblow up. Nah, bagaimana nih pemimpin Anda di kemudian hari? Apakah tahu mengulangi atau justru membawa lebih buruk lagi? Karena ketika terbangun sebuah dewa-dewi, kemudian pemahaman dari yang berkepala-kepala aneh, bukan lagi rupa manusia, namanya politik identitas dan sebagainya, yang kemudian kita tahu itu sudah teraplikasi dalam perpolitikan kita sekarang. Bagaimana menurut kalian semua? Nah, itulah. Jadi tahu ya, mengapa keris Yogyakarta, mengapa tongkat dan peci almarhum, mengapa kisah hidupnya bersama JF Kennedy, mengapa Bapak Soeharto, mengapa kemudian tentara yang kontolnya kena
kanker prostat ditandai bumi, yang kemudian istrinya pun mati karena kanker darah. Lalu kemudian banyak ketua-ketua partai yang juga tertandai oleh bumi. Anda tahu kisahnya. Lalu bagaimana ketidakadilan itu sampai di titik kekinian, di titik sobek yang mengarah pada lahirnya startup yang kemudian burning, yang pada waktu dulu terjadi sesuatu yang buruk sampai muncullah yang namanya seorang yang dipilih, utusannya kembali. Nah, kisah tentang utusan-utusan itu selalu mewarnai namanya orang-orang yang berkesadaran tentang algoritma dan aritmatika. Jadi ingat, keris bukan soal barangnya, tetapi maknanya, yaitu algoritma, aritmatika, skala kecil sampai besar dalam liukan, yang kemudian artinya punya tersendiri. Yang kalau dipadukan algoritma itu dengan sebuah tongkat ukur yang kemudian menghasilkan kepemimpinan yang memerdekakan. Kalian telah membunuh kemerdekaan kalian sendiri, bahkan mengorbankan kemerdekaan anak cucumu hanya untuk uang. Mengapa demikian? Karena merekalah yang melakukan, yang membangun ekonomi itulah yang melakukan bagaimana pembunuhan JF Kennedy, yang kemudian juga terkait dengan antek-anteknya, yaitu kisah-kisah kutu lompat, yang kemudian kita tahulah partai-partai bermuatan agama dan sebagainya menjadi upahan yang kemudian mengkondisikan. Oke, jadi Anda tahu bagaimana beliau mengerti. Itu sebabnya beliau sangat wanti-wanti. Kalau jadi itu, jangan jadi yang begitu. Kalau jadi yang begini, jangan jadi yang begini, gitu. Ya, saya bahasakan begitu. Yang artinya adalah engkau hargai harga diri Nusantara Indonesia, karena beliau menggali dari sejarah diri Indonesia Nusantara yang sejati. Bagaimana dengan kalian hari ini? Dan bagaimana dengan apa yang kau pilih untuk di kemudian hari? Adakah sampai di sana? Sampai di sebuah pencapaian. Engkau tahu sejarah, engkau tahu diri, engkau tahu diri, engkau tahu sesama, engkau tahu sesama, engkau tahu bagaimana jadi manusia. Engkau tahu jadi bagaimana manusia, engkau bijak bersama. Bukan bijaksana bijak sini, yang artinya engkau tidak engkau hanya pemahaman seujung kuku, sama seperti engkau lahir di barat, aku lahir di timur. Tapi kita seharusnya mencapai sebuah kesepakatan dan pengetahuan yang memang algoritma alam, yaitu kita sama-sama manusia di bumi yang menyediakan semuanya, dan kita hanya tinggal menjalankan, mempercayakan pada orang-orang yang bisa memanage sampai pada tujuan, dan kita jalani sampai bagaimana seharusnya kita menjadi manusia. Oke, masih bersama dengan saya dalam algoritma alam yang kalian anti-antikan karena alur cerita keturunan. Itu sebabnya keturunanmu mulai dari dirimu dan ayah ibumu terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan, engkau terkutuk pasti terkutuk, ajab, maut, sakatul maut, sampai kau menyadari dan melakukan pertobatan. Perhatikan, pertobatan dan pengobatan harus di tangan orang yang bisa menjelaskan sama. Itulah sebabnya tokoh agamamu tidak bisa dan mulai memecah pada bidang ekonomi dan farmasi yang lain. Harusnya ketika engkau mencapai, engkau tahu, tinggal menyerahkan keprofesionalan berkaitan dengan chemical dan sebagainya, dia melekat. Adakah pemimpin-pemimpin? Itulah sebabnya dari catatan-catatan engkau memerlukan orang yang bisa menjadi penuntun. Kalau engkau memerlukan orang yang bisa jadi penuntun, maka usahamu adalah sia-sia. Masih bersama dengan saya dalam algoritma akal sehat, mencapai bagaimana definisi dan makna arti kata merdeka. Bijak bersama, engkau di sana, aku di sini. Itu adalah awal tentang kita lahir di mana. Tetapi kesadaran, pencapaian, bagaimana bijak bersama, aku dan kau adalah satu golongan manusia tinggal di bumi yang menyediakan semua, disupport oleh semesta.